Siapa sih yang gak kenal Habib Bahar bin Smith? Oke, Bapak-bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melihat sebuah video yang mana Habib Bahar tidak usah menyampaikan seperti ini ya teman-teman, karena akan bikin gaduh, terutama kita sebagai orang-orang yang awam gitu teman-teman. Oke, kita lihat videonya, simak dan pahami ya teman-teman. Tinggal pilih, aduh, saya bingung ini. Ada kiai, ada habib datang ke rumah saya. Mana yang harus saya utamakan, dahulukan? Ya tinggal pakai hadis. Qaddimu Quraisyan. Dahulukan orang-orang Quraisy. Siapa Quraisy? Ya si Habib. Rasulullah udah suruh. Bahkan Allah pun suruh dalam Al-Quran. Rasulullah suruh dalam hadisnya untuk mencintai keluarganya, mencintai anak cucunya. Ente nggak cinta, berarti ente telah melanggar akhlak, melanggar adab kepada Rasulullah. Berarti ente nggak punya akhlak, nggak punya adab kepada Rasulullah. Tuh lihat, anak kalau ngejelasin insaf nggak, tawassut nggak, bukan hanya Habib, kiai juga anak kalau mau ngejelasin begitu. Jangan yang Habib menjelaskan keutamaan Habib saja tanpa menjelaskan keutamaan para kiai. Nanti si kiainya iri hati, dengki, hasut, nah, akhirnya timbullah kayak sekarang-sekarang ini. Rame di mana-mana, adu domba di mana-mana. Kalau anak kan enggak. Itu lihat ceramah-ceramah anak. Berapa banyak anak bawa kemuliaan orang alim, keutamaan orang berilmu. Dan anak bawa juga keutamaan para haba, keutamaan para anak cucu Rasulullah. Tapi kan posisi anak tawassut, tawazun di tengah. Orang alim keutamaannya anak bahas, para ustadz, para kiai. Habaib keutamaannya juga anak bahas. Itu namanya tawassut, tawazun. Ya. Enggak kayak ada Habib yang hanya membahas kemuliaan Habib saja tanpa membahas kemuliaan para ulama, ustadz dan kiai. Sebaliknya, ada kiai yang hanya membahas keutamaan ustadz saja, keutamaan orang alim saja. Al ulama warasatul anbiya. Pewaris para nabi itu ulama, bukan Habib. Iya, memang benar. Habib cucunya nabi. Jadi harus imbang, biar umat nggak bingung, paham? Iya kan? Kalau kayak anak tadi, imbang nggak? Umat bingung nggak? Jangan dipecah belah. Pribumi, imigran Yaman, paham? Nggak apa-apa anak, nggak apa-apa anak kadal gurun. Yang penting anak nggak mau jadi kera-kera bersorban atau anjing-anjing bersorban yang mendekati pejabat, mendekati pemerintah demi tujuan perutnya. Oke teman-teman, jangan kemana-mana dulu. Kita akan mendengarkan pernyataan dari Kiai Pribumi yang menanggapi tentang ceramah Habib Bahar ini teman-teman. Kita lihat ke videonya. Berusaha dipecah belah Pak, termasuk yang sesama NU sekalipun, termasuk yang ubudiahnya sama dengan orang-orang Nahdien yang sama-sama maulidan, sama tahlilan, sama juga ziarah kuburnya sama. Itu dipakai oleh mereka dengan menggunakan entitas habaib. Kita dipecah belah. Ini kan banyak ini saudara-saudara saya dari Madura. Hari ini ulama-ulama NU dicaci maki oleh sesama ulama NU karena yang satu pengurus PCNU, pengurus MWCNU, yang satu pengurus FPI. Iya kan? Pengurus FPI, ex FPI, uang ngeluarin celurit Pak, diputar-putar. Yang ditantang apa? Orang NU juga. Yang mempersekusi rumahnya Bapak Mahfud MD di Pamekasan itu, ya orang-orang NU juga. Ini yang harus kita gambarkan hari ini, dan kita digerus satu persatu, sedikit demi sedikit, supaya kita betul-betul menjauh dari Nahdlatul Ulama. Karena terbukti hanya Nahdlatul Ulama yang mencintai negara ini. Kalau Nahdlatul Ulama itu ambisi ingin menguasai negara ini, oh sejak dulu Pak, nggak jauh-jauh. Ketika PKI merajalela, itu yang dipersekusi adalah kiai-kiai dan santri NU. Tapi setelah itu melakukan serangan balik, ya ulama-ulama NU dan santri NU juga. Semuanya pada diam.
Dan yang mematahkan teori-teori janji-janji land reform dari PKI itu ya ulama-ulama NU. Makanya NU menang tahun 71. Ini harus kita sadari. Dan NU itu pada zaman Soeharto seperti apa? Ini mohon maaf, ini sejarah nggak bisa dibantah. Yang dipersekusi dan yang betul-betul digencet itu orang NU. Padahal orang NU tidak punya sejarah melawan terhadap negara ini. Tidak pernah menyuarakan kebencian kepada orang yang berbeda. Itu NU. Ini ditulis tuntas oleh Phil Caruso dari Tillman University. Bukan kata saya. Makanya NU itu menjadi penting di negara ini. Kalau NU tumbang, semuanya selesai, Pak. Mau Pancasilanya juga habis semua. Terbakar semua kalau NU sampai tumbang. Ini sebagai upaya untuk memecah belah NU. Seorang pemikir Kristen dari Libanon, namanya Philip Hurri Hitti. Judul bukunya The Story of the Arabs, kisah bangsa Arab. Orang Eropa pernah menyusupkan 25 orang Kristen untuk dikonversi menjadi Islam, termasuk di Indonesia, namanya Snuk Horgronya. Ini ditulis oleh Philip Hurri Hitti. Philip Hurri Hitti, bukan Kitty. Dia menulis hanya untuk mencari kelemahan-kelemahan orang Islam. Dan ternyata betul, orang Islam itu paling mudah dihasut untuk dipecah belah ketika dia diberikan dengan kepentingan-kepentingan politik. Dan hari ini kepentingan politik itulah yang mencerai-beraikan kita. Persoalan-persoalan politik. Oh, orang NU ini gemarnya itu menghormati para habaib. Dibuatlah sosok habaib. Dipecah belah dari dalam. Selesai kita, Pak. Hari ini yang menjadi kerikil dalam sepatunya NU ya kelompok-kelompok FPI ini. Amaliyahnya sama, ubudiyahnya sama, tujuan politiknya yang berbeda. Oke, Ibu, Bapak-bapak, teman-teman, kita akan melihat pernyataan dari keturunan Wali Songo yang mana bergabung bersama Buya Muhyiddin untuk memecahkan masalah ini ya teman-teman. Dan cukup diapresiasi teman-teman, keturunan Wali Songo ini berani mendatangi ke ponpes Buya Muhyiddin. Semoga keduanya sehat selalu teman-teman. Kita lihat ke videonya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Malam hari ini saya bisa lahir di Pondok Pesantren Asyifa Wal Mahmudiyah bersama dengan pengusaha Abulia Kiai Muhyiddin. Malam hari ini alhamdulillah, walaupun memang sudah pada pagi, tapi ini bagian daripada hikmah atas apa yang pernah kami sampaikan tempo lalu, yang sebagian orang mengatakan memberikan kritikan, tapi sebetulnya kami hanya bermaksud untuk memberikan masukan saja. Malam hari ini kami sampaikan sebenarnya bahwasanya yang kami maksud dengan kata-kata yang barangkali kurang menyenangkan itu pertama karena kami punya beban psikologi, dan ini harus kami sampaikan. Yang mungkin kata-kata tidak selayaknya seorang buya mengatakan sesuatu yang kalau seperti begitu pun preman bisa. Saya tidak bermaksud menyamakan beliau dengan preman. Akhirnya kata-kata ini adalah kata-kata yang memang nyon sewu, menurut kami nyon sewu, tidak selayaknya untuk diucapkan beliau. Maka malam hari ini kami sampaikan permohonan maaf dengan ketulusan hati. Yang kedua, bahwasanya tentang saya katakan Kiai Muhyiddin belum saya ketahui apakah beliau sebagai dzurriyyah wali atau tidak, karena memang kami belum menemukan kitabnya dan kami belum menemukan manuskrip atau catatan dari beliau. Fa insya Allah malam hari ini beliau sudah menjelaskan panjang lebar kepada kami, dan mungkin Nyong Sewu pangarsa kalau ada nyuwun minta sedikit corekannya supaya nanti kita bisa menelusuri ini ya. Jadi setelah kita telusuri nanti tujuannya apa? Untuk kita berikan syahadah, sebab pada saat semakin viralnya polemik nasab Pak Ali ini, tidak sedikit orang yang tiba-tiba dia mengaku sebagai dzurriyyah Wali Songo, dan ini menjadi beban moral bagi saya sebagai Rais Am Forum Silaturahim Dzurriyyah Wali Songo. Sehingga mau tidak mau
pernah kami sampaikan di dalam channel kami beberapa tahun yang lalu, siapapun kalian yang mengaku sebagai dzurriyyah siapapun mesti memberikan datanya kepada kami, berkhusus yang mengaku sebagai dzurriyyah Wali Songo. Setidak-tidaknya supaya tidak liar. Iya kalau nyun sewu, iya kalau akhlaknya bagus. Kalau akhlaknya tidak bagus, selalu mengatakan sebagai dzurriyyah wali, padahal kita semua tahu siapa Wali Songo itu. Mereka adalah leluhur kita yang menyampaikan agama dengan akhlak yang sangat mulia. Bagaimana kalau ada orang mengaku dzurriyyah Wali Songo lalu akhlaknya tercela? Untuk itulah maka kami sangat yang berkepentingan, saya ingatkan pada malam hari ini, agar siapapun yang mengatakan sebagai dirinya dzurriyyah Wali Songo, kalau NAAT, Nakobah Ansar Al-Tis'ah ini fokusnya ya adalah memperbaiki nasab keturunan dari dzurriyyah Wali Songo ya. Sulit kalau kita bicara masalah sahih atau tidaknya. Tujuannya supaya nanti kita bisa memberikan syahadah. Nah, saudara yang budiman, dua hal inilah kami sampaikan malam hari ini. Semoga bisa menginspirasi kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Setidak-tidaknya, siapapun kita bisa menjadi panutan bagi banyak orang. Semoga bermanfaat atas silaturahim kami malam hari ini terima dengan baik. Mudah-mudahan saja nanti ke depan keadaan semakin baik. Setidak-tidaknya harapan kami itu begini, untuk menghindari gesekan-gesekan itu, silahkan dibuka lagi saudara yang budiman. Saya pernah sampaikan, andai saya jadi ketua RA, ini sudah beres kemarin masalahnya. Saya tidak akan bingung masalah nasab andai saya ketua RA. Saya tidak usah membicarakan masalah di RA. Ngobrol bareng, ngopi, ngundut saja supaya suasana mencair. Kalau sekarang ini ketegangannya terjadi ya. Nah, itu saja sebetulnya setidak-tidaknya sudah bisa meredakan saudara-saudara kita yang ada di grassroots. Kami khawatir kalau ini dibiarkan, ya, bisa berantem pasukannya beliau dengan pasukan saya, pasukannya para habaib dengan pasukan orang-orang yang kontra Ba'alawi. Apa yang terjadi kemudian adalah timbul perpecahan, timbul permusuhan. Itulah makanya pada kesempatan hari ini Abuya sepakat, kami mohon kepada pemerintah agar setidak-tidaknya ikut juga melihat perkembangan ini, agar bisalah dia mempertemukan kita dalam satu majelis, dalam satu halaqah, dalam satu pertemuan, agar suasana mencair. Terserah bisa menggunakan PBNU, bisa menggunakan Kementerian Agama, bisa menggunakan instansi lain yang kira-kira ada kaitannya dengan masalah nasab sampai detik hari ini. Demikian, terima kasih. Kita mengaji saja kepada ulama. Yang harus komen adalah yang ahli ilmu. Ya, yang harus komen adalah yang mengerti di dalam agama. Itu yang harus komen. Nah, terjadi keributan-keributan, kekacauan-kekacauan, orang-orang yang tidak merasa dirinya masih bodoh lalu ikut komentar, sok tahu, namanya sotoy, namanya sotoy, sok tahu, sok tahu ya. Ingat, ini sekarang yang terjadi, ini terjadi sekarang yang terjadi. Ada sekelompok yang berani-berani membatalkan nasab orang lain. Yang menusuk nasab orang lain. Padahal dalam hadis sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti, isnatani finnas huma bihim kufrun. Nabi kita mewanti-wanti 1400 sekian tahun yang lalu, 1400 sekian puluh tahun yang lalu. Apa wanti-wanti Nabi kita dalam hadis sahih Muslim? Ini sahih hadisnya. Ada dua perkara ya di diri manusia, ingat, yang mana kalau
manusia melakukan dan satu saja daripada yang dua itu bisa terjerumus kepada kekufuran. Kufur, dosa yang sangat besar, bukan dosa kecil. Apa? Yang pertama kata Nabi, at-ta'nu fin nasab. Ya. Apa at-ta'nu fin nasab? Adalah menusuk nasab orang. Dan termasuk membatalkan nasab orang. Ingat, menghina nasab orang, menghina etnis, menghina suku, ini berbahaya, bisa mengakibatkan kekufuran. Dan kedua adalah waniyaha, adalah niyaha, ya, kepada mayit. Nah sekarang terjadi, ada sekelompok orang yang berani membatalkan nasab orang lain, dan yang dibatalkan itu nasabnya dan para habib. Ingat, yang di dalamnya para habib itu adalah para ulama yang banyak sekali, tak terhitung. Para wali-wali Allah yang banyak sekali, gak bisa menghitungnya. Dibatalkan. Dan yang dibatalkan bukan para habib yang sekarang saja, tapi semua para habib di muka bumi, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Sampai mana? Sampai Sayyidina Ubaidillah. Sayyidina Ubaidillah putranya Al-Imam Ahmad Al-Muhajir, kan, radhiyallahu anhum ajma'in. Ini diingkari, ini dibatalkan. Allah, lalu dicaci maki, diperolok-olokkan, dijelek-jelekan, dibikin video-video menjelek-jelekan, menjadi guyonan, diperolok-olokkan. Allah, jangankan habaib, ingat, orang biasa saja yang bukan habib, lalu nasabnya diingkari dan dibatalkan, itu bisa mengakibatkan kekufuran. Karena bisa menyeret kepada tuduhan ini anak zina. Nah, ini orang yang nggak ada bapaknya, kan, akan menyeret kepada pembatalan warisan. Warisannya batal. Akan menyeret kepada pembatalan kewajiban mengurus. Akan. Oke teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, alhamdulillah kita sudah mendengar atau menyaksikan sebuah video yang mana tadi di awal juga ada Habib Bahar yang pernyataannya, ceramahnya yang menurut saya itu tidak usah dibahas masalah seperti itu ya teman-teman. Lebih baik kita membahas ilmu-ilmu ajaran Islam yang lebih yang bisa dipakai untuk kehidupan sehari-hari, misalnya seperti tentang sholat, tentang zakat, dan yang lainnya teman-teman, yang bisa kita ambil hikmahnya dalam kehidupan sehari-hari kita ya teman-teman. Kita tidak perlu mendengarkan lagi tentang nasab-nasab seperti itu ya teman-teman. Kita cukup ya kita yakin udah itu ya teman-teman, karena emang kita yakin, jadi nggak usah digembar-gemborin saya keturunan kayak gitu ya teman-teman ya. Kita juga udah yakin teman-teman, dan mudah-mudahan kedepannya selamanya lebih adem ayem lagi teman-teman. Ya boleh keras asal itu benar ya teman-teman, dan jangan menyinggung pihak lain, menyakiti pihak lain ya teman-teman. Oke teman-teman, itu video yang bisa saya sampaikan.
Semoga bisa diambil manfaatnya, buang yang baik, buruknya teman-teman. Semoga kita semua sehat selalu dan semoga kita nanti mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallam. Terima kasih ya sudah nonton video ini. Sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.